Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya binti Raihatul Jannah, NIM 2140344 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tata kelola, birokrasi, dan koperasi. Yang pertama yaitu tata kelola merupakan salah satu hal penting dalam keberlangsungan suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan akan mempengaruhi penetapan, pencapaian tujuan perusahaan, pemantauan, hingga penilaian risiko usaha. Prinsip dari tata kelola yaitu tata kelola perusahaan yang baik atau lebih dikenal dengan GCG merupakan sebuah sistem nilai yang menjadi tolak ukur kemampuan sebuah perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional dan proses bisnis secara sehat. Yang ketiga, tujuan tata kelola. Yang pertama, mendorong pemberdayaan kemandirian, profesionalisme, dan objektivitas organ. Yang kedua, meningkatkan kinerja dalam industri infrastruktur nasional maupun internasional. Yang ketiga, terciptanya hubungan dan lingkungan kerja yang baik di antara organ perusahaan, karyawan, dan masyarakat lingkungan. Yang terakhir, menghindari praktek yang melanggar etika bisnis seperti penyelewengan, pemberian suap, dan diskriminasi. Yang kedua, birokrasi merupakan ruang mesin negara yang di dalamnya berisi orang-orang atau pejabat yang digaji dan dipekerjakan oleh negara untuk memberikan nasihat dan melaksanakan kebijakan politik negara. Walaupun secara teoritis pengertian birokrasi dapat dipahami secara simpel sebagai aparatur negara. Prinsip birokrasi yang pertama yaitu standarisasi dan formalisasi, yang kedua pembagian kerja dan spesialisasi, yang ketiga hierarki, yang keempat profesionalisasi, yang terakhir dokumentasi tertulis. Tujuan dari birokrasi sendiri yaitu menjalankan program guna tercapainya visi dan misi pemerintahan, memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan melakukan pembangunan secara netral dan profesional, memberi kemudahan masyarakat untuk mengakses setiap pelayanan dan perlindungan, memberi jaminan atas keberlangsungan sistem pemerintahan pada suatu negara, mendukung, mempermudah, meningkatkan efektivitas serta efisiensi pencapaian dari tujuan pemerintahan, mengaplikasikan seluruh aspek secara manajemen pemerintahan, mulai dari aspek perencanaan, koordinasi, pengawasan, preventif, represif, evaluasi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu korporasi, merupakan sebuah mekanisme yang dibentuk untuk memberikan kesempatan bagi berbagai pihak untuk memberikan modal, keahlian, dan tenaga kerja demi keuntungan maksimal bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip dari korporasi yaitu yang pertama akuntabilitas, tanggung jawab, transparansi, kemandirian, dan yang terakhir kesetaraan dan kewajaran. Tujuan korporasi yaitu memperoleh laba atau mencari keuntungan. Dengan laba, perusahaan bisa terus berdiri serta bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Studi kasus perusahaan maskapai X pada tanggal 28 Juni 2019 dikenakan sanksi oleh lembaga keuangan pemerintahan dan non-pemerintah. Pasalnya, dalam laporan keuangan perusahaan maskapai X ditemukan kejanggalan. Auditor laporan keuangan yakni akuntan publik, kantor akuntan publik, dan rekan juga dikenakan sanksi oleh Kementerian Keuangan. Semua berawal dari hasil laporan keuangan perusahaan maskapai X untuk tahun buku 2018. Dalam laporan keuangan tersebut, perusahaan maskapai X mendapatkan laba bersih yang melonjak tajam dibandingkan pada tahun 2017 yang mengalami kerugian. Pada tanggal 30 April 2019, BEI memanggil jajaran direksi perusahaan maskapai X terkait kisruh laporan keuangan tersebut. Pada tanggal 2 Mei 2019, OJK meminta BEI untuk melakukan verifikasi laporan keuangan perusahaan maskapai X. Lalu pada 3 Mei 2019, perusahaan maskapai X mengeluarkan pernyataan resmi terkait kisruh laporan keuangan tersebut. Pada 8 Mei 2019, PTY buka-bukaan soal kisruh laporan keuangan perusahaan maskapai X. 21 Mei 2019, DPR memanggil manajemen perusahaan maskapai X untuk meminta keterangan oleh Komisi DPR mengenai kisruh laporan keuangan tersebut.
Pada tanggal 14 Juni 2019, Kemenke temukan dugaan laporan keuangan perusahaan maskapai X tidak sesuai standar. Kemudian tanggal 18 Juni 2019, BEI menunggu keputusan final dari OJK tersebut terkait sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan maskapai X. Lalu pada tanggal 28 Juni 2019, akhirnya perusahaan maskapai X terkena sanksi dari OJK, Kemenku, dan BEI. Dari kasus tersebut, penyelesaiannya yaitu perusahaan maskapai X dikenakan sanksi dari berbagai pihak. Menteri Keuangan memberi sanksi pembekuan izin selama 12 bulan kepada auditor laporan keuangan maskapai X. OJK memberi 2 poin sanksi, yaitu jajaran direksi dan komisaris dari perusahaan maskapai X yang diharuskan membayar denda senilai 100 juta rupiah. Dan perusahaan maskapai X juga dikenakan denda oleh Bursa Efek Indonesia sebesar 250 juta rupiah. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.